Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jejak Kehidupan yang Berharga. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang kepadamu dengan segala hormat dan pujian penuh ucapan syukur. Tuhan, saat kami akan merenungkan dampak jangka panjang dari kehidupan pelayanan yang tulus, kami mohon Engkau membuka mata hati kami. Bantulah kami untuk dapat memahami lebih dalam makna pelayanan sejati yang tidak hanya sekedar tugas, tetapi panggilan untuk mengasihi sesama. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa pelayanan yang tulus berasal dari hati yang murni, yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Bantulah kami untuk menyingkirkan segala motivasi duniawi dan fokus pada tujuan utama pelayanan, yaitu memuliakan nama-Mu dan membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita sejenak merenungkan perjalanan hidup kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, menorehkan jejak yang unik dalam perjalanan hidup kita. Jejak-jejak ini tidak hanya sekedar catatan suatu peristiwa, namun juga cerminan akan nilai-nilai yang kita anut dan dampak yang kita berikan pada orang-orang di sekitar kita. Tema renungan kita kali ini, jejak kehidupan yang berharga, mengajak kita untuk lebih mendalami lagi dan merenungkan makna dari setiap langkah kehidupan yang sudah kita ambil. Khususnya kita akan fokus pada dampak jangka panjang dari kehidupan pelayanan yang tulus. Saudaraku, pelayanan bukanlah sekedar tugas atau kewajiban, melainkan suatu panggilan hati untuk berbagi kasih dan berdampak positif pada sesama. Ketika kita melayani dengan tulus, tanpa pamrih, dan dengan segenap hati, kita tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menebarkan benih-benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan berkembang. Mari kita baca Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4. Aku meminta perhatianmu terhadap Fibi, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Saudaraku, ayat-ayat pembuka surat Roma ini memberikan suatu gambaran yang indah tentang komunitas Kristen pada awal mula atau Kristen perdana. Paulus sang penulis surat tidak hanya menyampaikan ajaran teologi yang mendalam, tetapi juga memperlihatkan suatu kepedulian yang tulus terhadap saudari-saudara seiman. Paulus memulai dengan memperkenalkan Fibi, seorang wanita yang melayani jemaat di Kengkrea. Ia meminta jemaat Roma untuk menyambut Fibi dengan hangat dan memberikan bantuan jika diperlukan. Ini menunjukkan bahwa perempuan memegang peran penting dalam pelayanan gereja sejak masa awal.
Paulus menyoroti pelayanan Febe yang telah membantu banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Hal ini menggarisbawahi pentingnya saling membantu dan menguatkan di dalam suatu komunitas orang-orang seiman. Kemudian pada ayat 3 dan ayat 4 menceritakan juga tentang Priskila dan Aquila, pasangan suami istri yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi Paulus. Kisah mereka menjadi teladan tentang pengorbanan dan kasih yang tulus di dalam Kristus. Apa yang dapat kita renungkan dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4 ini? Yang pertama, nilai persaudaraan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan saling melayani satu sama lain tanpa memandang latar belakang, juga status sosial. Yang kedua, pelayanan yang tulus. Febe menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana melayani sesama. Pelayanan bukanlah tugas yang berat, melainkan suatu ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Setiap orang, terlepas dari jenis kelamin atau posisi, dapat berkontribusi dalam membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Saling melayani, saling melengkapi, saling mengasihi, saling memperhatikan. Yang ketiga, pengorbanan. Kisah Priskila dan Aquila menunjukkan bahwa mengikut Kristus seringkali melibatkan suatu pengorbanan. Kita dipanggil untuk rela melepaskan kenyamanan diri demi memberitakan Injil dan mau melayani orang lain. Yang keempat, menerima orang lain. Paulus meminta jemaat Roma untuk menyambut Febe dengan hangat. Ini mengajarkan kita pentingnya menerima orang lain dengan terbuka, terutama mereka yang baru datang dalam komunitas seiman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha membangun hubungan yang lebih erat dengan sesama saudara seiman. Kunjungi mereka yang sakit, dukung mereka yang sedang menghadapi kesulitan, dan rayakan bersama dalam suatu sukacita. Carilah kesempatan untuk melayani di gereja atau melayani di satu komunitas. Kita dapat melayani dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan mengajar sekolah minggu, mengunjungi orang sakit, menjadi tim doa, atau membantu mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan beranilah mengambil resiko demi memberitakan Injil dan melayani orang lain. Sambutlah setiap orang yang baru datang ke gereja dengan hangat dan terbuka. Bantu mereka untuk dapat merasa diterima dan menjadi bagian suatu komunitas yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Melalui kisah Febe, Priskila, dan Aquila, kita belajar tentang pentingnya saling mengasihi, melayani, dan mengorbankan diri. Inilah jejak kehidupan yang berharga dalam hadirat Tuhan. Hidup melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada tahun 1993, Nelson Mandela menerima Nobel Perdamaian atas usahanya untuk menghentikan politik apartheid, yaitu diskriminasi terhadap orang berkulit hitam. Dia lakukan secara damai di negaranya Afrika Selatan. Usahanya memulihkan keadaan bangsanya terus berlanjut setelah ia terpilih menjadi presiden pada tahun 1994. Nelson Mandela membentuk suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
Langkahnya membentuk komisi ini ialah salah satu jejak karya yang selalu diingat oleh bangsanya dan juga oleh masyarakat dunia. Saudaraku, pada zamannya Rasul Paulus juga dikelilingi oleh orang-orang yang meninggalkan jejak pelayanan yang luar biasa. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Paulus mengucapkan salam kepada rekan-rekan sepelayanannya dalam cara yang unik dan luar biasa. Dia menuliskan satu persatu nama rekannya beserta dengan segala jejak kehidupan mereka yang luar biasa. Diawali ucapan salam kepada Febe yang telah memberikan bantuan bagi banyak orang. Kemudian ada Priscilla dan Aquila yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Juga ada Apeles yang telah teruji. Ada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan kepada Tuhan. Melihat kerja keras dan buahnya, pelayanan itu bukan sekedar rutinitas, melainkan suatu pelayanan yang memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi mereka. Ketika melihat diri dan pelayanan kita kepada Tuhan selama ini, jejak apakah yang telah kita torehkan bagi orang lain? Dapatkah jejak kita menolong orang lain melihat dan makin mengenal Tuhan? Teladan iman yang ditinggalkan Paulus dan rekan-rekan sekerjanya kiranya menyegarkan semangat dan motivasi kita kepada panggilan Tuhan yang menjadikan kita duta-duta Kristus bagi sesama kita yang belum mengenal Kristus. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk terus berkarya dan meninggalkan jejak kehidupan yang berharga di hadirat Tuhan, yaitu hidup melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami merenungkan perjalanan hidup kami, langkah demi langkah yang telah kami lalui. Kami menyadari bahwa setiap langkah yang kami ambil meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan, baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami rindu untuk hidup sedemikian rupa, sehingga jejak kehidupan kami menjadi berharga dan membawa berkat bagi banyak orang. Kami ingin menjadi garam dan terang dunia seperti yang Engkau perintahkan. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu dan kasih-Mu. Kami menyadari bahwa pelayanan yang tulus adalah kunci untuk meninggalkan jejak kehidupan yang berharga. Berkatilah kami agar kami dapat melayani sesama dengan hati yang ikhlas dan tanpa pamrih. Kami percaya bahwa dampak jangka panjang dari pelayanan yang tulus sangatlah besar bagi hidup kami. Melalui pelayanan kami, Engkau dapat mengubah hidup orang lain, menumbuhkan iman mereka, dan membawa mereka lebih dekat kepadamu. Bapa, kami mohon agar Engkau terus menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kuatkanlah iman kami, dan jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk melakukan pekerjaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Mari kita menjawab panggilan itu dengan sepenuh hati, dengan melayani sesama, dengan tulus. Sebab dalam pelayanan itu, kita menemukan makna hidup yang sejati. Kita meninggalkan jejak-jejak kehidupan yang berharga. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.